أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر لمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan atas nikmat yang sudah kita dapatkan. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kita telah berlalu dari bulan suci Ramadan, kemudian bulan Syawal, dan kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Waktu ini akan terus bergulir. Ketaatan dan ibadah kita begitu tinggi, meningkat di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian di bulan Syawal ada yang kemudian kendor, ada yang kemudian stabil, dan ada yang meningkat. Yang hakikatnya pilihan terbaik meskipun sudah berlalu Ramadan adalah peningkatan. Karena Syawal itu sendiri maknanya adalah irtifa, peningkatan. Begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, sesungguhnya bulan Zulqa'dah ini bukan bulan biasa. Kalau dalam perspektif Al-Quran, Allah sudah menetapkan bulan Zulqa'dah dan 3 bulan kita berturut-turut ke depan itu sebagai bulan haram. Dan itu maktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu adalah 12. Dan itu fi kitabillah, adalah ketetapan Allah. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun itu bukan temuan manusia, tapi itu adalah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan ketetapan itu berlaku sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kalau kita mengenal kalender Masehi hari ini 2026, yang 1 tahunnya dihitung 12 bulan, kalender Hijriah 1447 Hijriah yang 1 tahunnya juga 12 bulan, begitu juga kalender Jawi, kalender Hindi, dan semua bentuk kalender
hitungan dalam putaran 1 tahunnya mesti 12. Dan itu adalah min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena itu bukan buatan manusia, ketetapan dari Allah. Maktub tadi dalam Al-Quran, fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Dan sejak Allah menetapkan 12 bulan dalam putaran 1 tahun itu, 4 diantaranya itu sudah Allah tetapkan sebagai bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Kenapa dia disebut sebagai bulan haram? Yusamma bil haram li hurmatihi wa li syarafihi wa li karamihi. Dia disebut dengan haram, bulan haram, itu karena dia memiliki yang namanya kehormatan. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan-bulan terhormat. Dia memiliki kemuliaan dan juga kesucian. Sama ketika kita menyebut tanah haram. Kan di bumi Allah ini ada tanah haram. Yang ada di Mekah dan Madinah itu tanah haram. Masjid ada Masjidil Haram. Kenapa dia disebut Masjidil Haram? Karena masjid itu adalah masjid terhormat. Masjid mulia, masjid suci. Jadi haram itu satu akar kata dengan hormat. Tanah haram itu maknanya adalah tanah yang terhormat. Tanah yang suci dan tanah yang mulia. Masjidil Haram itu maknanya adalah masjid yang terhormat. Saking terhormat dan mulianya Masjidil Haram itu, nggak ada bandingannya dengan masjid-masjid manapun di atas bumi Allah ini. Sehingga kalau Masjidil Haram yang kita maksud itu Masjid Nabawi, Nabi mengatakan salatun fi masjidi khairun min alfi salatin fi ghairihi siwal Masjidil Haram. Sampai-sampai terhormat, mulia dan sucinya Masjid Nabawi itu sebagai Masjidil Haram, Nabi mengatakan 1 kali sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya selain daripada Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarram. Wasadatum fil Masjidil Haram, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram yang di Makkah khairun min mi'ati alfi salatin fi ghairi. Itu lebih baik daripada 100.000 kali kita sholat di masjid yang lainnya. Jadi coba bayangkan itu fadilah dan keutamaan yang kita dapatkan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram yang di Makkah. Begitu besar keutamaan dan keistimewaannya. Kenapa? Karena ini memang Masjidil Haram. Sekali lagi, dia disebut sebagai Masjidil Haram adalah karena dia memiliki kehormatan, kemuliaan dan kesucian. Begitu dengan tanah haram, saking terhormat, suci dan mulianya tanah haram, tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gak boleh. Dan lazim hari ini siapapun, orang sehebat apapun dia hari ini di permukaan bumi Allah ini, kalau dia kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Kenapa? Menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian tanah haram. Nah, begitulah kiranya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita menyikapi bulan haram. Yang bulan haram itu dalam keterangan Nabi
yang 4 bulan haram tadi itu salasun mutawaliyat. 3 di antaranya itu adalah bulan yang berturut-turut. Inilah yang sekarang kita jalani, yaitu Zulqaidah. Setelah Zulqaidah nanti ada Zulhijjah. Setelah Zulhijjah ada nanti bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini bulan haram. Ada satu lagi, ma baina Jumadi wa Sya'ban, di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, namanya bulan Rajab. 4 bulan haram ini adalah bulan-bulan terhormat di sisi Allah. Dan itu maklum, dipahami oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam. Bahkan orang-orang kafir Quraisy memahami kedudukan bulan-bulan haram ini. Sehingga dalam sejarah, ketika memasuki bulan haram yang diawali sekarang dengan bulan Zulqaidah, itu tidak ada yang namanya peperangan terjadi. Pembunuhan itu tidak ada. Karena apa? Senjata-senjata untuk membunuh itu digantungkan, didudukkan. Makanya kemudian dalam kalender Hijriah, awal dari bulan haram ini disebut dengan Zulqaidah. Zulqaidah itu artinya mendudukkan. Senjata yang tadi dibawa kemana-mana, siaga untuk membunuh dan berperang, tetapi begitu memasuki bulan haram, senjata itu mesti didudukkan dan digantungkan. Tidak boleh ada perang. Seperti yang saat ini terjadi mungkin atas kehendak Allah. Genjatan senjata, katanya begitu. Meskipun pada akhirnya mungkin akan terjadi pengkhianatan dari sekutu-sekutu Zionis Israel dan juga Donald Trump yang menjadi musuh kemanusiaan kita hari ini. Tapi lazimnya begitu memasuki bulan Zulqaidah sebagai awal dari bulan haram, mestinya semua senjata didudukkan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perang, demi untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian bulan-bulan haram yang bulan-bulan itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya, bahkan sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi berlaku selama-lamanya. Karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, sikap terhadap bulan haram ini yang utama adalah menjaga diri tidak mengotorinya dengan maksiat. Menjaga diri tidak melakukan perbuatan yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita melakukan pelanggaran itu, sama artinya kita menodai kehormatan dan kesucian bulan haram yang mesti kita semua umat Islam yang paling utama menjaga kehormatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.